Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 4C, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Kita akan membahas tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan, serta bagaimana tata cara wawancara yang baik. Mari kita simak bersama-sama. Hak adalah sesuatu yang patut kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Kewajiban yang dilaksanakan dengan baik akan menciptakan hal-hal sebagai berikut. Akan tercipta keluarga yang harmonis. Peraturan bisa dijalankan dengan baik. Tidak ada orang yang merasa terganggu. Hidup rukun dengan sesama. Tercipta keamanan dan kenyamanan di sekitar. Tercipta kebersihan, keindahan, dan kesehatan di sekitar lingkungan kita. Agar pemenuhan hak dan kewajiban dan pelaksanaan kewajiban bisa seimbang, setiap orang hendaknya bersikap yang pertama, mendahulukan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut hak ya. Jadi kewajiban harus dilaksanakan dahulu baru kita menerima haknya. Yang kedua adalah mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Kepentingan bersama itu lebih penting daripada kepentingan kita sendiri. Yang ketiga adalah tidak mengganggu orang lain saat menikmati hak kita sendiri. Contohnya, saat kita mendengarkan musik, hendaknya kita tidak memberikan suara yang keras agar kita tidak mengganggu orang lain. Tidak boleh meminta hak secara berlebihan ya. Misalnya adalah saat orang tua kita tidak memiliki uang untuk membeli sepeda, maka kita jangan sampai memaksa orang tua kita untuk memberikan kita sepeda. Salah satu kewajiban kita terhadap tumbuhan itu adalah menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Hak kita terhadap tumbuhan adalah salah satunya memanfaatkannya menjadi sumber makanan. Seperti halnya tumbuhan padi yang diolah menjadi beras, kemudian diolah lagi menjadi makanan yang beraneka macam. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara ada unsur. Yang pertama adalah pewawancara. Adalah orang yang melakukan wawancara. Dua adalah narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi saat wawancara. Tahukah kamu, sebelum melakukan wawancara, apa yang harus kita siapkan? Siapkanlah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kalian harus menguasai materi yang akan ditanyakan kepada narasumber. Ya. Yang kedua, persiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian siapkan mental kalian. Yang berikutnya adalah mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk wawancara. Apa saja yang harus disiapkan saat wawancara?
Berikut adalah beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama adalah bersikap sopan terhadap narasumbernya. 2. Membuat kontak mata ketika mengajukan pertanyaan. Ya, jangan sampai dalam wawancara itu kita menunduk, tidak menatap kepada narasumbernya. Yang ketiga, bertanya ketika terdapat ucapan narasumber yang tidak dimengerti. Apabila kita bertanya kepada narasumber dan kita belum mengerti, sebaiknya ditanyakan kembali. Yang keempat adalah mendengarkan jawaban narasumber dengan seksama. Contoh wawancara singkat antara ayah dan anaknya. Anak, ayah, mengapa tanaman harus diberi pupuk? Jawaban ayah, iya, tanaman memerlukan makanan untuk tumbuh dan salah satunya sumbernya adalah di pupuk. Anak, kalau begitu bukan hanya kita ya yang memerlukan makanan, tumbuhan pun perlu makanan. Itulah contoh singkat wawancara antara ayah dan anak. Oke, anak-anak sekalian, setelah kalian menyimak materi di atas, ya, kalian bacalah wawancara antara Bella dan Pak Didi yang terdapat di halaman 41 buku tema 4C. Kemudian jawablah pertanyaan di Ayo Jawab di halaman 42. Tulis soal dan jawaban di buku tulis. Setelah itu kirimkan ke guru kalian. Jangan lupa ya, tulis nama dan kelas kalian. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.